Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi aku tuh udah lama banget nggak ada upload video sama sekali ya, karena aku bingung juga pengen buat apa. Ujung-ujungnya balik lagi tentang acne prone skin yang aku bahas, nggak apa-apa, karena apa yang aku bahas itu berdasarkan pengalaman aku yang udah aku jalanin gitu. Nah, mungkin kalian udah lihat judulnya ya, udah tahu nih aku bakal bahas apa, jadi kita langsung aja ke intinya. Nah, hari ini aku tuh pengen bahas hal yang akhir-akhir ini terjadi di kulit aku. Jadi aku tuh pakai sunscreen setiap hari. Aku nggak ada yang namanya nggak pakai. Pokoknya setiap hari aku selalu usahain pakai sunscreen. Tapi beberapa minggu terakhir ini tiba-tiba wajahku tuh jerawatan gitu, timbul beberapa jerawat. Mungkin kalian udah lihat ini ada bekasnya ya, masih ada bekasnya, dan bingung banget tuh waktu itu aku nggak tahu nih karena apa lagi yang salah sama wajah aku. Padahal makan udah aku coba kontrol, nggak terlalu makan banyak yang manis-manis seperti cake, itu aku udah jarang banget. Terus aku juga ngerasa kalau aku nggak ada bergadang yang gimana-gimana gitu, masih ada bergadang tapi ya nggak sering-sering amat gitu kan. Sampai akhirnya aku menyadari ya kalau ternyata aku jerawatan karena sunscreen. Pada saat itu aku bingung, mungkin muka aku ini nggak bisa pakai sunscreen atau gimana gitu kan. Jadi aku cari tahu deh ya wajah aku ini. Nah, barulah aku temukan jawabannya kenapa wajahku jerawatan ketika aku pakai sunscreen. Nah, jadi aku bakal bahas langsung ke intinya. Nah, yang pertama itu kalian harus perhatiin tuh dari kandungannya. Oke, dari yang pertama itu kalian harus perhatiin kandungan dari sunscreen itu sendiri. Untuk kulit yang acne prone skin dan juga oily skin, disarankan untuk pilih sunscreen non-comedogenic. Kenapa? Karena non-comedogenic itu sangat ringan untuk kulit wajah kita yang oily skin dan acne prone skin. Yang harus diperhatiin lagi, non-comedogenic itu dia mengandung 3 bahan utama, yaitu tea tree oil, lalu niacinamide, dan juga propolis. Nah, ketiga bahan ini dia tuh fungsinya untuk antiseptik ya, untuk antiseptik yaitu untuk menjaga wajah kita bebas dari jerawat, minyak berlebih di wajah. Pokoknya yang aman banget lah untuk kulit wajah seperti kita ini yang gampang jerawatan. Nah, yang kedua yang harus dihindari yaitu kandungan vitamin E. Kenapa? Karena vitamin E ini dia itu menyebabkan produksi minyak jadi bertambah, dan pada akhirnya bisa menimbulkan beruntusan jerawat di wajah kita karena tumpukan minyak-minyak itu loh yang menyumbat pori-pori kita. Pada dasarnya memang sunscreen ini ya, yang mungkin belum tahu nih kalian, dia itu memang buat kulit kita tuh tersumbat gitu pori-porinya, tapi ya tergantung nih dari bahannya itu bisa menyebabkan jerawat atau enggak gitu. Nah, yang ketiga kalian harus menghindari kandungan sunscreen yaitu alkohol dan juga parfum. Kenapa? Dua bahan ini tuh dipercaya banget bisa menimbulkan iritasi di wajah kita. Jadi kulit kita tuh sering kemerahan, habis itu beruntusan di area-area tertentu gitu ya, jadi kayak gatal, panas, dan segala macam itu menjadi satu ya. Pokoknya nggak enak banget kondisi wajah kita kalau mengandung dua bahan ini. Nah, selanjutnya keempat, ini masih banyak sih yang keliru tentang hal ini ya, karena sebagian percaya kalau SPF yang tinggi itu bagus untuk segala jenis kulit. Jadi kalau semakin tinggi SPF itu semakin bagus lah intinya ya. Justru kalau untuk kulit yang acne prone skin sama oily skin itu disarankan paling tinggi itu SPF-nya itu 30 PA++++. Udah. Jangan pilih yang lebih tinggi karena biasanya kalau SPF yang lebih tinggi itu konsistensi dari produknya itu tuh lebih kental. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima. Ini nyambung yang keempat tadi ya. Dari teksturnya harus diperhatiin. Ini gampang banget sih membedakannya. Untuk kulit wajah yang acne prone skin dan oily skin itu disarankan menggunakan sunscreen berbahan dasar gel atau water base ya. Tekstur gel ini bagus banget untuk kulit wajah yang berminyak dan berjerawat karena lebih cepat menyerap dan juga ringan di kulit wajah kita. Kandungannya ini juga bisa menahan sebum atau minyak di wajah kita, jadi tidak terlalu banyak lah gitu ya minyaknya. Nah, yang kedua itu adalah tekstur krim. Nah, krim ini umumnya dipakai untuk wajah yang cenderung kering, normal to dry. Pokoknya yang kering, yang butuh moisturizer lebih. Biasanya itu berbahan dasar hyaluronic acid gitu ya. Jadi bedanya gitu. Itu gampang banget sih kita ngebedainnya. Gel, krim.
Gel untuk berminyak berjerawat, krim untuk kering gitu. Gampang banget kan membedakannya. Nah, jadi itu aja video aku hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Kenapa pakai sunscreen itu jerawatan? Gitu ya. Kira-kira judulnya seperti itu ya. Aku kurang tahu sih yang mau judulnya itu gimana. Pokoknya intinya gitu. Kenapa pakai sunscreen tapi jerawatan? Ya, karena hal-hal yang aku sebutin tadi. Jangan lupa kalian tonton sampai habis baru kalian bisa paham ya. Jangan nonton di awal sama akhirnya aja. Gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.